Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petronella Anna Besida Silva atau yang akrab disapa dengan Rola. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Saya dari angkatan 2017 dan tahun ini lulus di bulan November tahun 2021. Salam kenal. Okay, good question. Jadi ke awal mula ketertarikan aku dalam bidang bernyanyi itu dimulai dari sejak kecil. Jadi dari umur 3 tahun aku tuh dikelilingi oleh orang-orang yang memang suka bernyanyi semuanya. Dimulai dari papa aku yang vokalis band waktu itu. Kemudian oma aku juga punya ada komunitas sendiri, paduan suara dan sebagainya. Jadi lama-kelamaan aku tuh penasaran gitu. Jadi pengen ikutan dan tertarik dengan hal tersebut. Makin kesini jadi makin terasah. Jadi dari situ awal mulanya. Motivasi aku dalam menekuni bidang bernyanyi adalah yang pertama karena aku ingin mengembangkan bakat dan talenta yang aku dapatkan dari Tuhan. Jadi aku ingin memaksimalkan dalam kesempatan apapun yang aku punya. Kemudian yang kedua karena aku ingin memberikan dampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar aku, tidak hanya untuk menghibur tapi juga memberikan dampak positif lainnya untuk mereka semua. Suka dan duka dalam menekuni bidang bernyanyi. Jadi yang pertama sukanya adalah yang pasti pengen bisa menambahkan pengalaman karena dari semua event yang aku ikuti sampai hari ini, baik dari event yang di luar ataupun di dalam universitas sendiri, itu memberikan warnanya dan ceritanya masing-masing dan semuanya asik dan seru-seru. Misalnya ikut yang paduan suara atau ikut kontribusi dalam doa bagi bangsa yang diselenggarakan oleh PB, kemudian ikut event-event yang ada di luar, misalnya lomba-lomba nyanyi, Indonesian Idol, Idola Cilik dan semuanya, itu memberikan warna masing-masing dan pengalamannya pun seru-seru. Yang kedua bisa menambah jejaring, pertemanan aku menjadi lebih luas lagi, jadi nggak hanya di lingkup UNIF aja, tapi di luar itu juga aku punya gitu dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Misalnya kalau aku ikut event di lintas, misalnya ikut event di fakultas, berarti teman aku bisa lintas prodi. Atau aku ikut event di universitas, teman-teman aku biasanya berbagai fakultas yang tergabung di dalamnya. Dan kalau aku ikut di luar, misalnya Indonesian Idol atau casting di waktu itu di SCTV Awards, itu temennya lebih random lagi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam universitas, bahkan kita bisa ketemu di sana. Dan yang tentunya kita bisa menambah kesempatan. Jadi waktu itu aku nggak tahu casting, apalagi casting ya. Casting tuh banyak banget kan production house yang berkecimpung di dunia itu. Jadi dengan ada pertemanan yang luas, informasi itu tuh nyampe gitu. Broadcastnya itu tuh tersebar gitu. Jadi itu sangat membantu. Kemudian yang dukanya sebenarnya nggak terlalu ada duka, lebih ke challenge aja. Jadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi, misalnya ya dari segi waktu, karena harus membagi waktu dengan baik, karena biasanya habis kuliah di mana orang-orang bisa istirahat, sedangkan kita yang lain masih mikirin harus cover ini, harus cover itu, dan manajemen waktunya harus bisa lebih baik lagi gitu, dan melelahkan tentunya. Tapi ya nggak apa-apa, selama itu sesuatu yang ditekuni dan sesuatu yang disenangi, semuanya dijalanin dan enjoy aja. Kemudian yang kedua, challenge-nya yang kedua, yang pasti harus terus memotivasi diri. Karena kayak ikut lomba-lomba misalnya di Indonesian Idol, aku ikut 2 kali dan itu maksudnya belum bisa lolos ke tahap yang masuk ke final atau segala macam, belum sampai situ. Jadi harus terus memotivasi diri untuk terus berkembang dan keep going, terus berkarya dengan kesempatan apapun, gak hanya terlintas di event-event itu aja. Kontribusi bakat bernyanyi di masyarakat, biasanya aku diminta untuk menjadi konduktor di beberapa acara seperti 17 Agustus, atau mungkin acara-acara lainnya yang diselenggarakan di RT dan RW, kemudian di kur di gereja juga ikutan gitu kan, dan ikut beberapa kali kesempatan untuk paduan suara di komunitas orang muda Katolik. Pengalaman paling berkesan dalam mengembangkan bakat bernyanyi itu sebenarnya
aku agak susah jawabnya karena jujur semua pengalaman dari kecil sampai detik ini semua punya ceritanya masing-masing. Mulai dari aku waktu kecil ikut salah satu klub nyanyi gitu ya. Kemudian terus berlanjut dari audisi Idola Cilik, kemudian Indonesian Idol, SCTV Awards, bahkan sampai hari ini ikut beberapa event di Prodi, di ICIF, kemudian di Fakultas Pendidikan Bahasa juga, Doa Bagi Bangsa. Jadi semua itu punya ceritanya masing-masing. Cuman kalau boleh share, paling berkesan ya, ada 2 pengalaman. Yang pertama ketika aku waktu kelas 3 SD, jadi waktu umur 10 tahun, aku join di salah satu klub nyanyi namanya MW Boys, dan pada saat itu harus audisi dulu. Jadi audisi, kemudian lolos. Setelah lolos aku harus latihan 2-3 kali seminggu. Dan waktu itu kenapa menjadi paling berkesan karena aku tinggal di Tangerang dan studio rekaman aku dan studio latihan itu adanya di Cempaka Mas. Jadi harus bolak-balik Tangerang Cempaka Mas, dan pada saat itu aku belum ada transportasi pribadi gitu. Jadi di mana-mana anak yang umur 10 tahun begitu pulang sekolah mereka bisa langsung istirahat, bisa langsung main. Tapi pada saat itu aku nggak bisa kayak gitu, harus buru-buru cepat-cepat pergi ke studio ke Jakarta, kemudian pulangnya juga pasti tengah malam, sampai di rumah juga udah malam banget dan besok pagi harus ke sekolah lagi. Jadi begitu terus. Tapi semua kerja keras dan usaha yang sudah dilakukan itu nggak ada yang sia-sia. Aku dan teman-teman pada tahun 2006 akhirnya membuat sebuah album dan berhasil diperjualbelikan dengan sangat baik pada saat itu. Dan dari event tersebut kita akhirnya konser di GCC, lalu kemudian diminta untuk ikut terlibat dalam drama Natal Nasional di tahun 2006 yang disiarkan langsung oleh RCTI. Jadi seneng banget karena itu pengalaman dan perjuangan yang luar biasa gitu. Dan yang kedua, aku seneng banget karena bisa terlibat dalam Doa Bagi Bangsa dari Fakultas Pendidikan Bahasa. Jadi sebuah lagu yang didaraskan untuk melihat situasi yang terjadi pandemi seperti ini, dan akhirnya lagu tersebut bisa membawa bisa mendapatkan rekor muri gitu ya. Jadi seneng banget bisa terlibat dengan para dosen, dengan para mahasiswa di Fakultas Pendidikan Bahasa. Oke teman-teman, untuk menutup video kali ini aku akan menyanyikan satu part yang biasanya aku sering nyanyiin juga dari lagu favorit aku, judulnya Try Everything by Shakira. Untuk teman-teman yang tahu lagunya boleh banget nyanyi bareng ya. So, 1, 2, 3. I won't give up, no I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. I won't give up, no I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. Jadi lagu ini mengisahkan tentang mencoba segala cara yang bisa dilakukan gitu ya, yang pastinya in the good way, dan akhirnya bisa mencapai tujuan atau impian yang kita impikan gitu. Jadi terus berusaha, terus mencoba apapun itu dan mengambil setiap kesempatan yang ada dan berikan yang terbaik. Oke teman-teman semua, dari lagu yang aku bagikan tadi, aku ingin membagikan pesan kepada sobat-sobat FPB dimanapun teman-teman berada, untuk terus mencoba dalam setiap kesempatan apapun yang teman-teman dapatkan, karena kesempatan hanya datang satu kali. Mengembangkan bakat itu tidak terlihat dari prodi apa, fakultas apa, tapi selama niat kita dan motivasi kita cukup kuat untuk terus mengembangkan bakat dan potensi yang kita miliki, maka semua itu nanti akan ada di jalannya. Dan selama aku di FPB, aku merasa bahwa bakat apapun, baik di bidang seni maupun di bidang olahraga, selalu disupport oleh dosen-dosen. So, kalian gak perlu khawatir. Jadi pesan aku untuk teruslah berkarya dengan cara kamu dan versi kamu. Thank you so much for watching. Bye.